Dalam gelapnya malam, sebuah pesawat terbakar dan jatuh. Di balik serpian logam dan muatan misterius, tersembunyi kisah yang belum terungkap. Halo, selamat datang di Sky Enigma. Hari ini kita akan membahas mengenai suatu kecelakaan pesawat yang menimpa Asiana Airlines penerbangan 991. Nah, berbicara tentang maskapai ini, apa yang kamu ketahui? Nah, kalau aku sendiri tahunya Asiana Airlines ini adalah suatu maskapai yang besar yang berasal dari Korea Selatan. Dan tahunya itu dulu di 2014 itu ada suatu kejadian yang menimpa Asiana Airlines 777 yang waktu itu crash di San Francisco. Dan sebelumnya kita sudah bahas ya. Betul sekali. Jadi memang maskapai ini asalnya dari Korea Selatan ya. Dan berbicara tentang pengalaman pribadi, aku juga ada. Di tahun 2008, aku naik Asiana ini untuk rute Seoul ke Tokyo. Jadi penerbangan dari Korea ke Jepang, penerbangannya tidak lama, tetapi servisnya sangat-sangat memuaskan. Karena pada masa-masa itu memang masih tergolong golden age of travel. Belum ada pandemi seperti tahun 2020, kemudian juga belum ada resesi ekonomi, efisiensi, dan lain sebagainya. Sehingga maskapai itu berlomba-lomba memberikan servis yang terbaik. Mereka tidak pelit-pelit dalam pelayanan terhadap customer. Dan sejarah maskapai ini itu juga pertama kali berdiri pada tahun 1988. Masa-masa itu memang gencar-gencarnya perkembangan maskapai yang ada di Asia. Dan mereka ini memiliki visi untuk memberikan penerbangan dengan servis yang elegan, aman, dan juga efisien. Dan berkat visi ini, mereka akhirnya bisa berkembang. Ekspansinya tidak hanya ke rute-rute untuk Asia Timur seperti Jepang ya, tetapi juga ke Eropa dan juga Amerika Utara. Ini sangat-sangat keren karena mereka membawa nama Korea Selatan ke mata dunia. Dan juga standar safety-nya mereka ini sangat-sangat baik, sehingga oleh Skytrax dianugerahi sebagai 5-star airline, bersanding bersama Qatar Airways dan juga Singapore Airlines. Nah, berbicara tentang maskapai ini, mereka itu tidak hanya melayani penerbangan komersial, tetapi juga kargo. Nah, mungkin kita agak bertanya-tanya ya, kenapa ada orang yang menginginkan mengirimkan barang itu melalui udara. Padahal ada jalur darat, jalur laut. Dua-duanya sama-sama sampai kok dengan biaya yang lebih murah begitu. Nah, kenapa bisnis kargo udara ini masih bisa berjalan? Karena ada beberapa barang yang sifatnya itu tidak bisa ditunda. Contohnya dokumen kontrak, kemudian spare part untuk suatu pabrik yang mengalami kerusakan dan tidak boleh berhenti begitu ya. Ini sangat-sangat berguna karena pengiriman barangnya itu bisa dalam waktu semalam saja sampai dan cepat begitu, meskipun dengan harga yang lebih mahal. Ya namanya ada harga, ada rupa. Dan aku sendiri pernah baca waktu itu ada ya suatu pabrik smelter, dia ini mengalami kerusakan dan harus mendatangkan spare part melalui kargo udara Antonov 124 begitu. Dan masalah daripada kargo udara itu terjadi ketika dia harus mengangkut dangerous goods. Tidak hanya bagi transportasi darat dan laut, tapi juga udara. Karena kalau sampai salah dalam handlingnya, penanganan, itu berbahaya bagi moda transportasinya dan juga para kru yang membawanya. Seperti itu. Asiana Airlines penerbangan 991 melayani rute dari Bandara Internasional Incheon di Korea Selatan ke Bandara Internasional Pudong di Tiongkok. Pada tanggal 28 Juli 2011, pesawat ini jatuh ke laut setelah mengalami kebakaran kargo, di mana jenis pesawat yang terlibat di dalam peristiwa ini adalah Boeing 747-48EF dengan usia baru. Jadi ini sama-sama Queen of the Skies, tipenya yang digunakan untuk penumpang, tapi bedanya ini varian untuk kargo. Jadi ada modifikasi pada akses masuk dan keluarnya seperti itu. Nah, riwayat perbaikan atau perawatan dari pesawat ini tidak menunjukkan bahwa dia ini sudah pernah rusak, tidak pernah ada crash yang parah gitu. Jadi sebenarnya tidak ada hal signifikan yang perlu diperhatikan di situ.
Namun hal yang perlu diperhatikan signifikan adalah seperti tadi dibicarakan. Kargo di pesawat itu sangat rentan. Karena ketika di udara, dia ini tidak bisa misalnya ada api, tidak bisa dipadamkan dengan cepat. Yeah. Sangat rentan begitu ya. Dan ketika itu, kargo-kargo yang dibawa itu adalah pertama elektronik ya. Seperti semikonduktor, chip-chip semikonduktor begitu. Kemudian juga ada HP, telepon seluler, juga ada LCD, LED, dan juga waktu itu ada baterai lithium. Nah, itu yang berbahaya. Baterai lithium itu kalau misalnya kita bawa power bank, kita nggak boleh taruh di bagasi kan. Karena takutnya kalau taruh bagasi ada kebakaran nggak bisa dipadamkan. Betul. Nah, waktu itu bawa baterai lithium dan jumlahnya pasti luar biasa banyak ya. Selain itu juga ada cat dan juga cairan fotoresist. Nah, tadi kargonya itu elektronik dan barang-barang penting yang mungkin harus dikirim dengan waktu cepat sekali gitu ya. Dan untuk di kokpit sendiri terdapat seorang kapten dan juga seorang first officer yang waktu itu jam terbangnya tergolong tinggi. Nah, sebelum kami masuk ke dalam kronologi kejadian secara lebih detail, kami ingin mengingatkan para penonton dan pendengar untuk terus mendukung kami dengan cara follow atau subscribe, kemudian berikan like, komentar mengenai saran episode baru, sebagaimana episode ini juga merupakan saran ya dari salah satu penonton yang ada di YouTube, serta share kami di seluruh media sosial, baik itu di YouTube, Spotify, Instagram, dan TikTok. Kronologi dari peristiwa ini bermula pada pukul 3:04 waktu setempat saat pesawat lepas landas dari Bandara Internasional Incheon di Korea Selatan. Ini tipikal jam-jam operasional pesawat kargo, biasanya itu terbangnya overnight, begitu untuk menghemat waktu juga. Dan 50 menit kemudian, di ketinggian 34.000 kaki, para pilot ini tiba-tiba menghubungi petugas ATC dan melaporkan adanya kebakaran. Jadi sangat menyeramkan ya ketika sudah cruising altitude, mereka tiba-tiba mengalami kebakaran yang sulit untuk dipadamkan. Dan para pilot dalam kondisi ini tidak ada pilihan lain, tetapi meminta segera turun ketinggian dan dialihkan ke bandara terdekat, yang waktu itu adalah Bandara Jeju. Dan pesawat akhirnya bisa turun ke ketinggian 8.000 kaki, tetapi waktu itu naik turun secara tidak menentu selama 9 menit. Ya mungkin dugaannya bisa jadi api ini sudah agak-agak merusak beberapa sistem kontrol penerbangan begitu, dan dia mencapai di ketinggian 15.000 kaki. Nah, kalau kita bilang kehilangan kontrol itu biasanya ada yang sebenarnya Fugit cycle, di mana pesawat ini dikontrolnya itu bukan dengan kontrol kolom, tapi bisa jadi karena kontrol kolomnya udah rusak, tapi dengan thrust dari mesin. Oh, seperti Japan Airlines 123. Nah, Japan Airlines 123 itu juga mengalami Fugit cycle, di mana pesawat ini kalau pesawatnya turun, dia kan akan gain kecepatan. Betul. Kecepatannya naik, dia akhirnya daya angkatnya naik sehingga akhirnya naik. Kemudian karena dia menanjak ke atas, kecepatannya berkurang, akhirnya menukik ke bawah, dan seperti itu terus sampai crash. Dan waktu itu bisa jadi hal ini yang terjadi. Pesawat ini mengalami getaran yang sangat luar biasa, dan akhirnya mengalami hilang kendali total. Dan waktu itu pesawat itu turun tajam ke ketinggian 4.000 kaki, dan akhirnya pada pukul 4:11 waktu setempat, tepatnya di 80 mil barat Pulau Jeju, pesawat ini hilang kontak. Hingga akhirnya dideklarasikan bahwa pesawat ini mengalami crash dan 2 orang yang ada di dalam pesawat itu meninggal dunia. Nah, setelah kejadian ini berlangsung, pihak investigator segera mencari tahu apa yang menjadi penyebab dari peristiwa ini, supaya kejadian serupa tidak berulang kembali di masa depan. Dan dugaan mereka, tadi kan mereka sempat menghubungi petugas ATC, para pilotnya. Tentu mereka berfokus pada kargo. Mereka mengecek manifest kargonya tadi apa saja. Itu langkah pertama investigator. Dan ternyata ditemukan bahwa kebakaran ini pasti bermula dari palet kargo yang berisi barang berbahaya tadi. Karena pasti ada barang-barang yang sifatnya mudah terbakar begitu. Dan tetapi sumber api itu tidak dapat diidentifikasi. Pastinya ada di mana, karena hilangnya black box. Jatuhnya di laut, hilang black box-nya. Memory card-nya lebih tepatnya yang hilang pada waktu itu. Padahal kalau semisal ada black box, mereka ini bisa memprediksi. Biasanya kan
first officer atau kapten berujar, oh ada kebakaran di area kargo, F number berapa gitu kan. Pinpointnya bisa diketahui. Betul. Tapi pada kondisi ini mereka tidak punya data seperti itu. Dan akhirnya kebakaran ini mencapai saluran pendingin udara dan kokpit. Nah ini sangat berbahaya sekali karena ventilasinya sudah berisi asap, ya kan? Sulit untuk bernapas dan masuk ke kokpit. Bahkan residu di kokpit ya berupa jelaga itu menunjukkan asap itu sudah masuk ke area kokpit. Ya mungkin bisa membuat pilotnya tidak sadarkan diri juga waktu itu. Bisa jadi akhirnya karena pilot tidak sadarkan diri, akhirnya pesawat terdorong ke bawah. Ya, masker oksigen pasti ada, tapi waktu pasti ada yang responnya masuk. Ya. Dan waktu itu juga kebakaran itu tidak terkendali. Waktu itu diduga kebakaran ini sangat parah dan mengakibatkan kerusakan struktural. Jadi kan sempat dimention bahwa ada dugaan bahwa sebetulnya kontrol kolom ini rusak. Sehingga pesawat ini cuma dikontrol pakai throttle mesin begitu. Dan sebetulnya kalau kita bayangkan seperti itu sangat parah karena kalau kita bayangkan aluminium kalau dibakar secara terus-menerus pasti akan meleleh kan. Dan pesawat ini kan terbuat dari aluminium ya kulitnya. Jadi terjadi kerusakan struktural yang sangat parah waktu itu. Dan waktu yang dibutuhkan dari waktu kebakaran mulai hingga crash itu hanya 18 menit. Sangat-sangat cepat ya. Sangat cepat dan pesawat posisinya kan sedang di udara. Sedang di posisi yang sangat tinggi, di cruising altitude, harus turun ke bandara terdekat. Susah sekali. 18 menit saja waktu itu. Dan waktu itu juga dicek di sisa-sisa kargo bahwa waktu itu komponen kargo elektronik itu ada jejak bahan kimia. Jadi bisa jadi ada komponen terlarang. Atau ya komponen-komponen ini saling sudah terbakar jadi akhirnya melting together. Tercampur begitu ya. Dan waktu itu juga dipertimbangkan oleh ICO di tahun 2012 untuk memberikan standar mengenai pengangkutan baterai litium. Karena waktu itu memang litium di pesawat itu sangat mengerikan ya. Karena kita bayangkan 787 sebelumnya di tahun-tahun sebelumnya itu memiliki kejadian serupa juga terbakar. Jadi harus diberikan standarisasi. Kalau tidak bisa terjadi kejadian seperti ini dan yang lebih parah mungkin di pesawat penumpang gitu ya. Dan waktu itu pihak maskapai ini rugi sekitar 190 juta US dollar dari kargo yang hilang dan juga dari pesawat sendiri yang hilang juga dan juga asuransi kesehatan juga buat si pilot-pilotnya itu. Klaim-klaim lainnya juga ya. Nah demikianlah kisah yang dapat kami ceritakan mengenai Asiana Airlines penerbangan 991. Terima kasih kami ucapkan kepada para penonton dan pendengar yang telah dengan setia menyimak episode ini dari awal hingga akhir. Sampai jumpa di episode kami berikutnya.